Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat sore. Roma 9 ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikenakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan tema atau judul pesan Tuhan sore hari ini adalah tetap hidup dalam kemurahannya, atau tetap dalam kemurahannya. Sekali lagi, tetaplah, ya, judulnya begitu, tetaplah dalam kemurahannya. Bapak Ibu Saudara, inilah satu rahasia yang besar bagi kita, orang-orang yang ditebusnya, bagi kita orang-orang yang dipilihnya, bagi kita orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma, yang membuat Firaun keras hati itu juga Allah. Karena Allah ingin menunjukkan kepada umatnya kuasanya yang besar. Jadi itu tergantung Allah. Jika Tuhan menaruh belas kasihan kepada seseorang, Dia beri belas kasihan. Jika Tuhan memberi kemurahan, Dia beri kemurahan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita lakukan hari ini, saya mengajak setiap saudara merendahkan diri. Karena Allah tidak pernah tahan dengan orang-orang yang merendahkan diri.
Siapakah orang-orang yang merendahkan diri? Ada orang-orang yang sadar bahwa Allah itu berdaulat. Kita ini tanah liat dan Allah itu adalah penjunan yang membentuk. Kedaulatan penuh ada pada tangan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dikorbankan bagi kita, khususnya bagi saudara yang sudah percaya, maka hanya orang-orang yang mau merendahkan diri dan tetap hidup dalam kemurahannya, karena kita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak dikasihani. Kita ini adalah orang-orang yang tidak layak diselamatkan, tapi karena kemurahannya. Kalau orang Israel bertanya kepada Bapa, di surga nanti bertanya kepada Bapa, "Ya Allah, mengapa Fabianus bukan orang Israel engkau selamatkan? Bahkan engkau menaruhnya duduk bersama dengan Mesias. Bukankah kami lebih layak?" Maka jawabnya Bapa adalah, suka-suka gue dong. Jadi kalau bahasa Jakarta begitu, suka-suka aku dong. Kenapa kamu iri? Kenapa kamu marah? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang bukan umat Israel, marilah kita ini menjadi orang-orang yang tetap hidup dalam kemurahannya. Artinya kita sadar kalau kita ini bisa menjadi Kristen, itu bukan kebaikan kita. Sebab bangsa pilihan itu cuman Israel, saudara. Maka itu janganlah kita ini sombong. Jangan kita ini tinggi hati. Jangan kita ini sok mengatur Tuhan, menasihati Tuhan Allah Elohim. Siapa kita, saudara, kalau kita ini protes? Siapa kita kalau kita ini tanya sama Bapa, "Kenapa engkau tidak memulihkan aku?" Ya Tuhan, siapa kita? Siapa kita, saudara, kalau merengek-rengek terus sama Bapa? Siapa kita? Bapa itu tahu memberi yang terbaik. Sebagaimana seorang anak yang dihajar oleh orang tuanya. Seorang ayah menghajar anaknya untuk kebaikannya, sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh ayahnya. Demikian juga kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, jangan dipertanyakan. Janganlah dibahas. Tetapi rendahkan diri. Sebab ada Allah, Bapa Elohim dan Putranya yang bekerja bagi kita. Sebab Dia yang sudah memulai dalam hidup kita, maka Dia pasti akan menyelesaikannya bagi kebaikan kita sesuai dengan apa yang dipandangnya baik. Bagian kita adalah tetap hidup dalam kemurahan, tetap menjaga diri kita, jangan sampai protes, jangan sampai kita melototin Allah, jangan sampai kita nagih-nagih janji sama Tuhan. Jangan sampai kita marah. Tapi lakukan apa yang bisa kau lakukan. Dan senantiasa merendahkan diri seperti seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, sepanjang saya menjadi orang Kristen 25 tahun, apa yang saya baca di Alkitab ini, kitab suci kita, Allah selalu memberkati hamba-hambanya. Allah selalu melindungi hambanya. Allah selalu memperhatikan hambanya.
bukan sekedar orang Kristen, bukan. Sebab nanti yang duduk bersama Allah adalah hambanya. Hamba itu ada dua, hamba yang baik dan setia, dan ada hamba yang jahat. Bagi saya pribadi, menafsirkan, hamba yang jahat itu bukan hamba. Seorang hamba itu selalu baik dan setia, itu baru hamba. Bapak Ibu Saudara, posisikan dirimu sebagai hamba. Persoalan apapun dalam hidupmu, Allah campur tangan. Sebab Bapak Ibu Saudara, seorang hamba itu pada zaman dahulu itu selalu dimiliki, dibeli oleh tuannya. Jika ada orang yang mau merebut hambanya, maka tuannya marah. Jika ada persoalan hambanya, maka tuannya akan bertanggung jawab. Sama seperti perwira Kapernaum yang peduli akan hamba-hambanya. Hambanya tidak boleh direbut orang. Hambanya tidak boleh melayani orang lain karena dia milik tuan. Seorang hamba itu sama dengan budak. Dan budak itu hanya mengabdi kepada tuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau mendapatkan pertolongannya, mau mendapatkan perhatiannya, miliki hati hamba. Dan seorang hamba sadar dimiliki oleh tuannya. Seorang hamba sadar dia hidup dalam kemurahan dan belas kasihan tuannya. Maka yang dia lakukan hanya memandang tangan tuannya untuk mendengar perintah dan melakukannya. Dan seorang hamba harus mengerjakan bagiannya dengan sebaiknya, tanpa memperdulikan masa depannya, tanpa memperdulikan akhir hidupnya, sebab hidupnya sudah dimiliki oleh tuannya. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara rahasia ini. Hanya menjadi seorang hamba, maka kita akan melihat karya kemuliaan Bapa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari tetaplah hidup dalam kemurahan. Kita mengerti toh Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah itu bisa menyatakan murkanya kepada orang-orang yang dipandang oleh Allah sesuatu yang tidak baik, untuk menyatakan keselamatan bagi umatnya. Sedemikian firman Tuhan berkata, ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapa yang menentang kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah dengar-dengaran, kita hidup benar, apalagi yang harus kita lakukan? Hanya minta belas kasihannya. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ayat 22, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan murkanya kepada Firaun, kepada benda-benda yang menerima kemurkaannya, dengan tujuan supaya mempersiapkan kita semua yang dipanggil dan dipilihnya dari antara bangsa-bangsa, supaya kita menjadi anak-anaknya.
Itulah kedaulatan Bapa, itulah kemurahan Bapa, kesabaran Bapa, saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti akan hal ini. Janganlah menjadi orang yang egois. Janganlah menjadi orang yang egosentris. Yang hanya melihat persoalannya sendiri tanpa mau peduli akan belas kasihan dan kemurahannya. Sebab ia menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang dia beri belas kasihan. Dan ia menaruh murah hati kepada siapa Allah mau bermurah hati. Dan segala sesuatunya dikerjakan oleh Bapa untuk kita. Bukankah ini sesuatu kabar yang luar biasa? Bukankah ini adalah sesuatu yang membuat kita itu bersyukur? Dan kita percaya bahwa seorang hamba pasti dituntun oleh tuannya. Jika saudara memiliki pembantu rumah tangga, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan memperhatikan pembantu itu. Kalaupun dia terjadi sesuatu, maka saudara bertanggung jawab. Sebab saudara dan saya pasti memiliki rencana-rencana yang baik untuk pembantu kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita ini hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara, jika kita memiliki hati seorang hamba, bukan sekedar hati anak Allah. Sebab kalau orang memiliki hati anak Allah, itu kadang saudara itu manja. Seorang anak merengek-rengek terus. Dari anak Allah kita harus naik kepada hamba. Contoh seperti si bungsu dan kakaknya. Yang bungsu ini anak yang hilang. Kenapa dia terhilang? Karena dia memboroskan harta bapaknya. Dia minta warisan bapaknya. Inilah orang yang bermental anak Allah. Hanya anak Allah dan tidak naik kepada hamba. Terkadang kita egois, kita paksa Tuhan, kita marah-marah, kita kecewa, kita tidak berbakti lagi, kita protes. Sehingga anak bungsu itu ketika dia sadar, dia tidak mau disebut anak. Bapa, jangan aku jadi anakmu, tapi jadikan aku hambamu. Bapak Ibu Saudara, menjadi hamba inilah kita akan menduduki tingkat paling tinggi di surga. Karena hamba itu hidup dalam kemurahan, hidup dalam belas kasihan. God bless you all. Haleluya.